dari terjemahan Al-Qur'an atau terjemahan-terjemahan tafsir. Kan cuma sedikit kan itu. Jadi kenapa menurut saya dan bisa slide selanjutnya? Mbak Marwah, slide selanjutnya. Ya, ini adalah bagian dari tata bahasa Arab. Jadi kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi kita bisa memahami bahasa Arab harus adanya kita menguasai 4 ilmu ini. Fonologi atau nizomus saut, terus nizomus sorf, morfologi, terus nahwu atau sintaksis sama dilalah. Lah, yang ditekankan dalam yang akan kita bahas di sini kan terkait sama morfologi sama sintaksis. Jadi ilmu sorof sama ilmu nahwu. Kalau ilmu saut itu kan yang fonologi itu kan pelafalan bahasa Arabnya. Jadi pelafalan bahasa Arab. Kalau dilalah itu kan udah kaitannya sama konteks. Jadi sebenarnya yang megang peran penting dalam kaidah-kaidah bahasa Arab itu adalah ilmu sorof sama ilmu nahwu. Kalau seandainya teman-teman memutuskan masuk ke tafsir dan dipaksa harus memahami bahasa Arab, terus kemudian tidak mau memahami ilmu sorof sama ilmu nahwu, itu nggak akan mungkin gitu. Jadi dua keilmuan ini dari sorof sama nahwu itu sangat memegang penting dalam bagi kita yang ingin memahami teks-teks yang berbahasa Arab. Itu sih sekilas saja. Sebenarnya masih ada penjelasan lanjutnya. Mungkin ada pertanyaan dulu. Iya Mbak, istilahnya aku dulu, ini pengalaman pribadi juga sih Mbak. Saya kan dulu pernah memang kalau di pondok itu kan memang pelajaran nahwu sorof itu kan memang penting toh. Kemudian yang diajarkan di sekolahan itu memang ngapal ke nazomnya. Yang biasa terjadi adalah ngapal ke nazomnya, sedangkan saya sendiri mengaplikasikan nazom aja sudah bahasa Arab, kemudian masih mengaplikasikan dalam kitab. Istilahnya kadang itu aku apal nazome, cuman belum bisa praktek dalam belum bisa prakteknya, cuman apal-apal tok gitu loh Mbak. Yang terjadi terutama saya pengalaman pribadi sih itu emang Mbak. Jadi apal tapi belum bisa praktek. Nah itu kalau menurut jenengan yang seperti itu apakah metodenya atau bagaimana yang perlu dibenahi atau gimana sih? Ya, kalau di pesantren itu kan saya juga dari pesantren salaf Mas dulu. Jadi mondoknya dulu juga di salaf. Dulu saya itu belajar nahwu itu dari SD, dari MI. Dari MI sudah belajar nahwu. Jadi mulai dari nahwu yang paling kecil namanya Syabrowi Syafi'i. Syabrowi Syafi'i itu nahwu yang paling singkat. Di situ cuma bahas isim, fi'il, huruf, cuma bahas itu aja. Jadi belum masuk ke susunan kata. Jadi belum masuk ke kalam. Itu aja prinsipnya. Prinsipnya itu yang penting lalaran gitu kan ya. Yang penting hafalan. Masalah paham itu kan akhir. Kalau di pondok itu kan kebanyakan kayak gitu kan ya. Yang penting hafalan ya, pahamku urusan carry kan gitu kalau bahasa di pesantren. Ya, itu saya untuk 1 tahun, 2 tahun itu saya masih belum paham, sama mungkin. Hafal tapi saya nggak paham. Terus juga buat paham aja nggak, apalagi bisa mengaplikasikan dalam bisa mengaplikasikan dalam membaca kitab kan gitu. Sampai akhirnya gini Mas, saya kelas waktu aliyah SMA itu saya belajar nahwu dari tadi SD itu 2 tahun, terus kemudian MTS aliyah. MTS tuh mulai masuk Imriti, jadi aliyah sudah mulai masuk Milhah, itu saya masih belum bisa praktek. Jadi sudah ngaji Sabrowi, Jurumiyah, Imriti, Milhah itu saya belum bisa praktek. Ya sama tadi, belum bisa praktek dalam membaca Al-Quran. Membaca kitab atau membaca teks Arab. Terus akhirnya saya ikut kursus metode. Ya mungkin nanti akan diterangkan sama materi setelahnya ini kan ya. Ini kan setelah ini kan akan ada metode pembelajaran nahwu sorof kan sama. Iya. Aku kadang mikir apa ya Mbak ya. Aku belajar cuman yang itu kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang yo nggak sedikit sing cuman apal tok gitu. Akhirnya lupa dari tujuan awal sing nahwu sorof, tujuannya untuk buat baca kitab, terus akhirnya cuman apal nazom tok kan gitu akhirnya. Kalau menanggapi orang-orang sing seperti itu kayak gimana Mbak dari sudut pandang? Yang menanggapi gimana Mas? Menanggapi orang-orang
apakah mereka itu masih saya pribadi kan memang baru belajar juga toh. Lah ya terus kalau dari sudut pandangnya sampean itu orang kayak gitu itu masih bisa dituntun atau kadang saya juga pesimis, aku kok kayak gak iso cacah kayak gitu. Oh, masih. Yang penting kita sudah punya modal awal. Minimal kita tahu dulu isim fi'il huruf. Masa nggak tahu sih isim fi'il huruf? Mubtada khobar pasti kan tahu kan? Minimal kan tahu itu dulu kan ya. Istilah-istilah itu kan tahu dulu kan ya. Minimal kita nggak asing sama istilah-istilah. Kalau mungkin kalau masnya udah di pesantren paling pasti nggak asing namanya istilah-istilah yang ada dalam nahwu. Isim fi'il huruf mubtada khobar maf'ul fa'il itu kan pasti nggak asing. Lah kalau menurut saya sekarang perlu untuk menata ulang pembelajaran. Jadi pembelajaran nahwu sorof itu perlu ditata ulang. Jadi yang paham itu jadikan bekal untuk belajar lagi. Dan jadikan itu pra-pemahaman. Sebelumnya kan sudah ada pra-pemahaman. Nanti kalau seandainya sudah ada pra-pemahaman, terus ketika kita ingin belajar lagi dengan metode yang benar, pasti nanti gampang nyautnya. Saya dulu juga kayak gitu, Mas. Saya dulu juga punya modal kayak Mas kayak gini. Jadi modalnya cuma hafal-hafal aja, tapi nggak bisa aplikasikan. Cuma akhirnya saya ikut program yang tadi, program metode pembelajarannya saya ikuti aturan dari lembaga tersebut 6 bulan selesai bisa. Waktunya 6 bulan. Dulu saya 6 bulan. Tapi itu sering praktek aja. Triknya cuma satu, nahwu sorof tuh yang penting sering praktek. Jadi hafalan aja nggak cukup, diaplikasikan gitu. Dan kalau saya dari dulu ya, suka mengaplikasikannya itu langsung ke Al-Quran, Mas. Karena apa? Karena Al-Quran itu yang selalu kita baca setiap hari. Itu pertama. Al-Quran selalu kita baca setiap hari, dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab, kan? Makanya bisa kan diaplikasikan dengan menggunakan nahwu sorof. Saya boleh berbagi pengalaman nggak? Boleh. Dulu itu waktu saya masih setoran hafalan pertama kali saya hafalan kan, setoran hafalan. Saya bacanya itu salah dari segi nahwunya. Contohnya gini, wakanu muslimun. Saya bacanya wakanu muslimun. Seharusnya gimana? Wakanu muslimin kan? Karena dia menjadi khobarnya kana kan? Saya bacanya wakanu muslimun. Terus sama bunyai saya, sama bunyai itu di cara mengingatkannya itu tidak langsung wakanu muslimin, gitu enggak? Jadi langsung cara mengingatannya gini, ayo, khobarnya kana itu dibaca apa? Langsung dijungke itu, khobarnya kana dibaca apa? Dibaca nasab. Muslimun itu bentuknya apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim tanda nasabnya apa? Ya, terus bacanya gimana? Wakanu muslimin. Itu kan aplikasi, secara tidak langsung kita mengaplikasikan nahwu sorof dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan ketika membaca Al-Quran ya sambil diamati mana isimnya, mana fiilnya, mana hurufnya, kan bisa. Karena nggak mungkin minimal ya sehari kita kan baca Al-Quran ketika sholat kan. Ya ketika sholat sekalian kita amati bagian pembelajaran nahwu sorofnya. Itu paling gampang cara pengamalan nahwu sorof. Kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman saya. Iya. Karena tiap orang juga pengalamannya berbeda-beda gitu. Iya. Tapi gini Mbak, kalau tiba-tiba kalau misal banyak dari teman saya kan di luar sana sing pengen belajar orang baru gitu. Tapi gini, antara tertarik dan tidak tertarik. Nah, ada yang memang mula-mulanya pengen belajar karena pengen tertarik. Kalau ada yang cuman belajar doang, buat tertariknya itu gimana sih, Mbak? Apa istilahnya itu ada orang yang pengen tok, kemudian ada tapi kurang tertarik. Sebenarnya pengen, karena menurut saya itu jenenge belajar kan dari tertarik dulu ya. Bukan karena dari proses belajar itu, kalau belajar itu dinikmati ya pasti menarik gitu. Tapi kalau dari sudut pandang sampean, karena belajar ini konteksnya nahwu sorof, gimana sih caranya membuat kita tertarik buat belajar nahwu sorof itu kayak gimana? Gini, ketika nyebut nahwu sorof tuh pasti yang ada di pikiran kita itu sulit ya. Jadi sudah termindset nahwu sorof tuh sulit gitu. Saya tuh mengibaratkan itu nahwu sorof tuh seperti matematika. Belajar matematika di sekolah, hampir sama. Full sama rumus-rumus kan? Matematika kan juga full sama rumus. Kalau saya bagaimana cara membuat orang tertarik dengan belajar nahwu sorof? Pertama kita harus mengenalkan dari kitanya. Kalau
kalau seandainya nahwu sorof itu bukan suatu hal yang susah untuk dipahami. Justru dia itu adalah suatu hal yang sangat gampang untuk dipahami. Dan saya rasa sekarang itu ada metode-metode yang sangat gampang untuk memahami nahwu sorof tanpa harus merujuk pada kitab-kitab klasik. Kayak Alfiyah itu kan klasik ya. Alfiyah, Imriti itu kan klasik, ya. Milhah itu kan klasik. Sekarang di Indonesia sudah banyak metode yang mempermudah kita untuk belajar nahwu sorof tadi. Terus kalau seandainya gini, itu sih untuk yang pertama. Mungkin ada lagi? Itu berarti kalau menurut jenengan kan tadi istilah nahwu sorof itu enggak cuman berlaku dalam pembelajaran kitab klasik begitu ya, Pak? Bahkan semua ilmu banyak ilmu pengetahuan bahkan kitab-kitab yang modern juga masih banyak sekarang. Sekarang saya itu referensi saya selama S1 sama S2. S1 S2 itu kebanyakan malah kitab-kitab yang berbahasa Arab, entah itu klasik ataupun modern. Sekarang masih ditulis. Dan sekarang bacaan-bacaan dan menurut saya kajian Timur Tengah kan semuanya bahasa Arab ya. Berita-berita itu kan sudah menggunakan bahasa Arab, majalah menggunakan bahasa Arab. Lah, untuk mengetahui informasi tentang Timur Tengah zaman sekarang itu kan seharusnya kita merujuknya juga ke bahasa Arab juga gitu. Itu kalau seandainya dalam konteks sekarang, konteks modern saat ini. Ini mau disampaikan juga. Iya. Maksudnya menyampaikan apa, Mbak? Oh ini nanti nyusul aja Mas ya, kalau seandainya ada ada pertanyaan terkait slide. Ini kan ada slide. Cuma nanti kalau seandainya ada pertanyaan terkait ini mau ditanyakan, tapi kalau seandainya enggak, ya enggak usah tanyakan gitu. Tidak usah saya sampaikan. Oh iya. Itu Mbak, aku mau nanya. Ada teman saya di sini itu kadang pesimis karena terkait umur ya, Mbak ya. Apakah saya di umur segini itu masih layak nggak sih belajar nahwu sorof gitu? Kalau menurut Mbak sendiri itu umur ideal orang belajar nahwu sorof itu dari umur berapa, atau bahkan maksimal itu umur berapa sih belajar buat nahwu sorof itu buat paham? Maksudnya gini, biasanya kan mikir karena sudah berumur ya, mungkin katakanlah umur 60 tahun terus masih pengen belajar, cuman aku itu masih layak belajar nggak sih Mas gitu. Ada yang pernah tanya seperti itu pada saya terkait umur itu, Mbak. Kalau menurut jenengan gimana, Mbak? Ya nggak ada batasan umurnya mau belajar. Kalau mau belajar mau usia kapanpun itu ya bisa aja. Tapi malah gini, menurut saya semakin dewasa itu kan logika kita semakin main. Jadi kita bisa cara berpikir atau logika kita itu semakin bermain gitu. Kalau belajar nahwu sorof di usia semakin dewasa itu malah lebih memahamkan. Saya itu paham nahwu sorof itu bukan karena saya belajarnya dari kecil, enggak. Saya paham nahwu sorof itu waktu usia saya sudah hampir 20 tahun. Berarti berapa? Sekitar 17 tahun. Itu baru saya bisa memahami nahwu sorof. Usia 17 tahun. Ya meskipun sebelumnya saya dari kecil udah belajar ya. Tapi saya bisa memahami full tuh malah di usia 17. Dan kemarin teman-teman saya juga ada yang usianya 20, 25, 30 juga ada. Dan semakin dewasa ya cara memahaminya kan semakin gampang gitu, karena logika ilmu nahwu sorof kan pakai logika kan, otak-atik matuk kan. Jadi semakin dia nalar tuh semakin gampang dia dalam memahami ilmu nahwu sorof. Jadi nggak ada batasan waktu menurut saya. Nggak ada batasan usia, sorry. Berarti menurut jenengan itu usia yang istilah ideal. Berarti kalau jenengan sendiri aja paham di umur 17 tahun ya. Sudah mulai ideal lah untuk belajar. Walaupun di umur anak-anak MI pun diajari itu sebagai dasar menurut aku menyimpulkannya kayak gitu sih. Iya. Karena dulu saya belum nalar. Kenapa kok saya nggak pahamnya dari MI? Padahal belajar dari MI ya. Kenapa kok saya pahamnya tidak dari MI? Karena otak saya belum nalar, otak saya itu belum nyampe gitu untuk memahami hal seperti itu belum nyampe. Dan nyampainya ya udah usia remaja kayak gitu. Nah usia remaja kan udah bisa nalar sendiri kan.
Karena nahwu Iya. kan banyak yang melogika kan, banyak menggunakan peran akal juga. Jadi ya menurut saya ya nggak harus dari kecil untuk bisa memahami nahwu sorof. Iya. Gitu teman-teman, nggak ada waktu buat telat belajar dari Iya. Mbak Nafis. Ya Mas, dulu saya kan ini jurusannya apa Mas? Jangan jurusannya apa? Saya ilmu kesejahteraan sosial. Oh iya, ya tetangga. Dulu saya kan IAT Mas. Tetangga, saya Usuluddin. Oh. Oh ya, dulu S1-nya saya Heeh. IAT Mas. IAT dan IAT dan dulu kan saya termasuk HMPS. Anak HMJ dulu yang namanya HMPS sih. Dulu dan saya divisinya intelektual dulu tuh. Program unggulan yang divisi kita lakukan itu adalah apa namanya? Kursus nahwu sorof. Itu kita lakukan setiap Sabtu Minggu. Setiap Sabtu Minggu itu kita lakukan kursus nahwu sorof, kita bekerja sama dengan salah satu lembaga yang ada di Jogja. Dan yang mendaftar itu usianya ya udah pada kuliah dan mereka belajarnya dari nol, benar dari nol. Bahkan ada yang berasal dari luar Jogja, luar UIN juga ada, yang dari UGM ikut daftar tuh juga ada. Itu mereka belajarnya dari nol, benar-benar dari nol, Mas. Jadi ya bisa aja gitu. Itu dulu, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada. Bertanya cuma 1 tahun dulu. Iya. Ini Mbak, sampai ini apa jenengan nama? Ini apa, berhubung apa ya istilahnya, ada yang bilang ini di sini di bawah itu jelasinnya bisa pelan-pelan nggak? Kayak kok kecepatan. Oh iya, Mas. Ya, emang saya kalem aja, Mbak. ngomongnya kayak gini. Oh, iya. Coba tanya Mbak Marwah, saya kalau ngajar itu, saya kalau ngajar itu yang ngomongnya udah cepet kayak gini. Memang udah dari sononya Mas, ya nanti saya pelankan ya. Oke. Nggak apa-apa Mbak. Buat toh juga sambil ngobrol gini santai aja. Itu dari jenengan sendiri materinya itu masih ada Mbak ini? Atau slide-nya ini mau diselesaikan atau? Cuma gimana? Ini Mas, kan kalau seandainya gini, kalau seandainya ingin memperkenalkan nahwu sorof sih ya, saya itu sebenarnya ingin memperkenalkan nahwu sorof kan, cuma ingin memperkenalkan aja. Saya itu kalau bilang ke santri-santri itu gini, coba sih ambil buku kitab Arab gitu, kitab berbahasa Arab yang tidak ada syakalnya, karena kalau Al-Quran kan sudah ada harokatnya. Kalau Al-Quran coba cari yang tidak ada syakalnya gitu. Nah, terus saya tanya, ini kira-kira bisa baca nggak gitu? Nggak, bilangnya ya nggak bisa, jelas nggak bisa kan, karena memang tidak ada syakalnya. Bahasa Arab itu kan gini Mas, semua hurufnya itu kan konsonan. Semua hurufnya itu konsonan. Kalau kita dalam bahasa Indonesia itu kan ada huruf vokal A, I, U, E, O. Dalam bahasa Arab kan nggak ada. Semuanya itu konsonan. Dan vokalnya itu kan ditentukan dari harokat, ya nggak sih? Betul. Iya kan, vokal dari bahasa Arab itu ditentukan dari harokat. Lah, dan kebanyakan teks-teks Arab yang ada sekarang itu tanpa harokat. Hampir ya, yang ada harokatnya cuma beberapa doang kan, yang kitab-kitab yang tulisannya gede-gede itu baru ada harokatnya. Yang kitab-kitab kecil itu hampir semuanya nggak ada harokatnya. Nah, sebenarnya harokat itu kita bisa baca, bisa menyuarakan tulisan bahasa Arab yang tidak ada harokatnya. Itu caranya gimana? Ya tadi, kita harus belajar nahwu sorof. Itu pertama. Kita harus belajar nahwu sorof. Terus bedanya nahwu sama sorof itu gimana? Mungkin teman-teman sudah paham ya, bedanya nahwu sama sorof. Kalau Masnya sendiri memahami perbedaan nahwu sorof gimana, Mas? Perbedaan antara nahwu sama sorof itu apa ya? Kalau saya memahami sorof itu perbedaan kata. Jadi kalau nanti di sorof ada apa ya, jalasa, terus nanti pindah ke yajlisu. Bedanya kalau nahwu itu apa ya, nanti jadi utuh. Maksudnya kalau nahwu itu kayak memahami sebuah kalimat gitu. Terus maknanine gitu. Ya kayak gitu Mbak, sederhana itu sih. Ya, sebenarnya kalau seandainya kita kaitkan sama harokat, yang menentukan harokat pertama, kedua, jadi harokat awal sama tengah itu yang menentukan itu sorof. Sedangkan harokat akhir, apakah dibaca dhammah, kasroh, fathah, itu yang menentukan, atau sukun itu yang menentukan adalah nahwu. Iya, nahwu kan? Ya. Dan
untuk menentukan harokat itu, untuk menentukan harokat itu, harokat apa namanya, harokat sorof. Kalau sorof itu kan harokatnya yang ada di pertama sama tengah. Nah, untuk menentukan harokat itu harus paham perubahan katanya. Nah, sorof itu kan nama lainnya morfologi. Morfologi itu ilmu tentang perubahan kata. Yang awalnya apa namanya? Yang awalnya kata kerja, terus nanti berubah kata benda itu gimana kan? Itu ilmu sorof. Dari kata kerja ke kata benda ke pelaku ke yang dikenai pekerjaan, terus ke tempatnya kan gitu. Itu sorof. Dan itu biasanya mereka sudah memiliki rumus khusus. Makanya kan sorof itu kan harus hafal apa namanya wazan-wazannya kan. Nah, karena itu pedoman. Nah, kalau seandainya nahwu itu kan yang nahwu itu kan untuk menentukan harokat akhirnya. Apakah dia dibaca domah, fathah, kasroh, lah itu yang menentukan nahwunya. Nah, untuk menentukan itu kita harus paham struktur bahasa, strukturnya. Jadi secara tidak langsung nahwu itu mempelajari struktur bahasa Arab. Apakah dia subjek, predikat, objek, keterangan, nah itu nahwunya gitu. Itu nahwunya. Ini saya ambil contoh, ini ada inna anzalna, saya ambil contoh Quran surat Al-Qadir ya. Ya. Ini ada apa namanya? Inna anzalna, ini kalau udah hafal. Inna anzalna hufi lailati, dibaca kasroh, lailati. Terus di ayat kedua ada wama adrokama lailatu, dibaca domah. Nah, terus yang ketiga lailatul dibaca domah lagi. Nah, itu kan harokatnya udah berubah-berubah kan itu. Nah, itu kan urusannya nahwu kayak gitu. Yang membuat berubah-berubah harokat akhir itu adalah urusannya nahwu. Nah, apa namanya? Kalau nggak punya ilmu kayak gitu ya mana bisa baca kan gitu. Itu sekilas tentang pengenalan nahwu sorof gitu. Jadi kalau saya memahaminya sorof itu morfologi, kalau nahwu itu apa namanya? Sintaksisnya. Kalau dalam bahasa kita sintaksis. Ya gitu Mas. Jadi ya buat apa ya? Gimana Mbak? Ini termasuk urgensi juga loh Mas. Urgensi dalam memahami nahwu sorof. Ya. Dan nahwu sorof itu tidak bisa dipisahkan. Dalam artian tidak bisa dipisahkan tuh ya harus dipelajari bareng-bareng gitu. Sorof saja tanpa nahwu juga nggak bisa. Nahwu tanpa sorof juga nggak bisa, nggak jadi nanti. Malah nggak bisa baca tulisan Berarti Arab. Jalan bareng ya Mbak ya. Jadi dua-duanya dipelajari bareng-bareng, nanti diaplikasikan bareng-bareng juga. Cara pengaplikasiannya juga bareng-bareng. Cara pernah ikut sorogan kitab? Pernah. Ikut sorogan kitab kan? Kalau sorogan kitab itu kan yang di otak-atik nggak cuma harokat akhirnya, pasti harokat depannya pasti ditanya. Itu bentuknya kata kerja atau kata benda. Itu bentuknya isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, itu sorof berarti. Terus kalau ditanya akhirnya itu rafa, nasab, jazm, itu nahwu. Itu kalau sorogan kitab tuh pasti dua hal itu nggak mungkin bisa lepas dari dua itu. Anda apa namanya kalau ini kan menurut saya itu memang dasar ya Pak ya, belajar dasar dari nahwu sorof ya yang Mbak sampaikan dari tadi itu ya. Ya mengenal bahasa Arab, mengenal nahwu sorof. Itu aja apa ya istilahnya masih kurang karena yo di satu sisi juga waktunya juga apa ya istilahnya terbatas, biar apa ya mindah ke narasumber berikutnya kok rada pekewuh gitu. Oh ya. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Ini juga udah selesai. Memang tujuan saya ingin itu aja, apa namanya? Ingin memperkenalkan aja. Ini kan baru pintunya ya kan ya, baru pintunya. Betul. Nanti metode-metodenya itu kan nanti udah ke narasumber setelahnya. Saya rasa beliau sudah lebih paham tentang nahwu sorof karena memang beliau juga apa namanya? Punya karangan khusus, saya dengar dari Mbak Marwa kayak gitu. Untuk kalau ingin menyelami ya sama ke beliau, monggo. Ini kan saya cuma mengantarkan buat masuk aja. Ayo masuk bareng-bareng ke ilmu nahwu sorof gitu. Iya. Wah, matur nuwun loh Mbak Nafis. Ini matur nuwun sangat bahasa Jawa nah. Terima kasih banyak Mbak Nafis untuk ilmunya biar apa ya istilahnya sambil belajar langsung ke metodenya. Sekarang apa ya, Mas Afan mana tadi hadir? Ini saya live atau gimana? Enggak, di sini aja enggak apa-apa Mbak.
apa lain bagaimana? Ya udah. Siapa Nafis? Udah Halo? ini udah. Udah. Halo. Ini saya izin pamit aja ya atau gimana? Atau nanti ada yang mau di-share-kan Itu Mbak, lagi? nanti Tapi kalau apa? ada tanya jawab, Oh gitu. Oh ya udah. Oh ya udah. Berarti saya mute aja ya. nanti kalau ada Stop tanya videonya jawab saya. terus Mbak Atau hilang siapa yang jawab Mbak? dulu aja nggak Oh apa-apa. ya, kan bisa Tanya diwakili jawab sama dulu aja nggak Masnya. apa-apa. Oh ya, 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 ya. Oke, monggo. Wah, Nafis saya mohon nggak apa-apa. Walah, emohan Oke. kabeh iki malah. Assalamualaikum warahmatullahi Monggo. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Jadi ini saya diberi amanah sama teman-teman Divisi Tafsir Al-Mizan untuk menyampaikan materi yang ya memang bidang saya. Jadi memang saya udah neliti bertahun-tahun soal nahwu sorof, khususnya di nahwu sorof. Oke, pertama untuk sebelumnya tak flashback dulu. Dulu saya belajar nahwu sorof Halo, halo. Ya Mas. Halo. Oke, sorry kelewat ya. Oke, oke, bentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Jadi gini, untuk nahwu sorof. Jadi pertama kali dulu saya belajar itu kelas 1 SMP. Jadi sekolahnya ada diniahnya juga sih, 1 SMP sampai sekarang ya, sampai sekarang belajar. Nah itu proses belajar 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP sudah banyak teori yang saya pelajari. Dari kitab yang paling kecil, Jurumiyah, terus Imriti, Alfia dan lain-lainnya, Jami' Udus dan lain-lainnya. Nah itu sampai semester 2 saya lanjut di UIN dan sampai semester 2 itu saya belum bisa baca kitab sama sekali, jujur. Oke, sampai semester 2 saya belum bisa baca kitab sama sekali. Jadi proses yang panjang, yang mana di proses panjang itu saya belajar teori-teori itu tidak membuahkan hasil, dalam arti bukan membuahkan hasil ya, tidak pasti bisa membuat saya bisa membaca kitab. Oke, karena tarafnya beda, skillnya beda. Satu skill untuk menguasai teori, yang satu skill untuk praktek, itu beda sekali. Nah, terus ketika saya di Melangi, itu kan di situ ada tulisannya saya di Melangi, Mondok di Melangi. Saya di Melangi Yogyakarta. Nah, di situ saya mendapatkan suatu insight ketika guru saya meminta saya untuk ikut lomba baca kitab. Nah, mulai sejak itu saya alhamdulillah mulai sejak itu bisa membaca kitab. Jadi entah karena apa, nggak tahu kenapa tiba-tiba kefahaman sebelumnya itu jadi paham. Teori-teorinya bisa diaplikasikan. Nah, ini saya kasih beberapa tips ya. Saya karena saya orangnya pragmatis, nggak banyak buang-buang waktu. Langsung saya bilang teori. Oke. Teman-teman kalau misal pengen belajar nahwu sorof dan memang dari nol ataupun baru mulai, maka saran saya lebih utama pertama belajar dengan metode apapun. Metode yang rekomendasi apa Mas? Semua metode rekomendasi. Metode Amsilati, metode kalau di Jogja ada metode 33 Pak Yai Habib Syakur, kemudian metode Sidogiri, Al-Miftah, atau metode-metode baru lainnya, boleh, itu bagus. Semua metode bagus, nggak ada metode yang bagus. Oke. Kemudian yang kedua, kalau sampean pengen cepat, sebelumnya,
Kenapa kok penting belajar dengan metode? Karena mengingat ada kalam bagus atau petuah bagus dari Yai Gontor, yang lebih utama dari suatu proses pembelajaran adalah materinya. Yang lebih utama dari materi tersebut adalah metode untuk menyampaikannya. Jadi metode itu gampangannya melipatkan jarak waktu belajar, melipat waktu untuk belajar. Jadi supaya cepat. Kemudian setelah dapat metode nih, nah apa yang dilakukan? Belajar sama yang ahli. Soalnya gini, cari orang ahli itu gimana, Mas? Orang ahli itu gini. Jadi banyak orang yang hafal teori, tapi dia belum tentu bisa praktek. Itu banyak banget di pondokku sendiri, banyak banget. Maksudnya udah ini nih, hafal teorinya, udah berbusa-busa. Alfiahnya hafal 1000 nadom, kemudian imritinya hafal dalam 3 bulan kayak berapa. Itu biasa. Tapi ketika disuruh baca kitab nggak bisa. Oke. Jadi ketika mereka disuruh baca kitab juga salah-salah. Nah, jadi cari yang ahli-ahlinya gimana? Jadi dia yang penting dia punya beberapa pengalaman mengajar. Itu menurut saya sudah ahli. Sebab biasanya orang yang sudah mengajar dia bakal tahu pola-pola untuk mengajar. Beda sama orang yang hanya belajar dan dia belum pernah mengajar. Oke. Jadi yang pertama tadi metode, kemudian yang kedua cari yang ahli, benar-benar ahli. Oh, cara baca kitab kayak gini ya, itu yang ahli, cari yang ahli. Kemudian yang ketiga, yang paling penting dari metode-metode lain adalah sorogan. Jadi sorogan, jadi kekuatan gini. Saya mondok di Jawa Timur. Jawa Timur terkenal dengan gudang nahwu sorofnya, jelas itu udah rahasia umum, semua orang tahu. Nah, kekuatan pondok-pondok di Jawa Timur adalah sorogan. Jadi kuat di sorogannya. Mereka seminggu nggak banyak sorogannya, paling seminggu ya 3 kali, 2 kali gitu. Tapi istiqomahnya itu yang bikin istiqomah sorogan, program sorogan dari pondoknya sudah baku, sudah ada peraturan. Jadi ketika tiap minggu itu dilatih terus. Jadi kekuatannya di sorogan. Nah, sorogan itu apa, Mas? Sorogan itu jadi satu persatu maju ke gurunya, nyetorin bacaannya gimana, baca misal fasal ini udah bener atau enggak, bahasa terus tanya-tanyain soal nahwu sorof materinya, apakah memang udah pas atau belum, nanti dibenerin sama gurunya. Itu sorogan. Oke ya. Jadi terus udah metode, udah terus belajar sama ahlinya, sorogan. Nah, gimana Mas supaya semangat nih? Cari seseorang yang jadi role model ataupun yang lebih dari sampean dan dia semangat belajar. Itu penting. Soalnya orang yang bisa aja kadang-kadang nggak semangat belajar ya. Nggak semangat belajar gitu. Cari yang semangat belajar. Nah, orang-orang semangat belajar ini memang biasanya menular sih. Orang yang semangat belajar menular semangatnya. Kemudian yang keempat ini paling penting juga adalah ini berdoa. Jadi bagaimanapun semua itu memang Allah yang ngasih. Kapanpun itu Allah yang, saya ini udah tua nih, nggak paham nahwu sorof. Mas saya ini baru belajar nahwu sorof, nggak paham nih kalau mau belajar mulai dari mana. Nah, mulai aja, nggak usah. Dan seiring waktu minta sama Allah ngasih. Jadi sholat tahajud atau sholawat dan lainnya, berdoa, ya Allah saya minta ilmu nahwu sorof, ya Allah saya pahamkan saya dengan kitab dan apapun yang ilmu-ilmu yang Engkau beri. Itu perlu banget. Itu saya rasakan sendiri. Kemudian yang kelima, nah ini poin paling penting yang berkaitan dengan cerita saya tadi adalah manut sama guru. Itu paling penting. Ini yang bikin paling berbeda. Jadi manut sama guru. Insight atau bahasa Indonesia apa? Insight itu kefahaman yang kesadaran kita nanti dibuka futuhnya, dibuka kefahaman kita akan ilmu itu. Kalau di pesantren kita udah tahu sendiri. Itu awalnya dari manut sama guru. Jadi manut sama guru ini merupakan kunci penting. Sampean manut, insya Allah gampang futuhnya. Futuh itu terbuka pikirannya untuk mudah belajar, terbuka hatinya untuk mudah menerima ilmu.
gitu ya. Jadi itu kiat-kiatnya. Jadi sampean nggak perlu kita ya, saya juga masih belajar. Sampean nggak perlu pesimis kapanpun belajar, kapanpun dimanapun belajar. Yang penting sampean tadi, kalau memang pengen bener-bener cepet, pengen bener-bener dalam waktu yang nggak lama, belajarlah pakai metode, carilah ahlinya. Kemudian sering latihan sorogan. Nah, itu kunci-kunci utamanya. Sampai kalau misal pengen bisa aja, itu baru sebatas keinginan, belum menjadi aksi. Nah, belum menjadi belum mencapai. Jadi keinginan doang itu nggak bakal terwujud kalau cuman sampai keinginan doang aja. Mas, saya banyak banget yang chat ke saya, Mas, saya pengen belajar Nausorof. Nah, pengen belajar Nausorof tapi sampai sekarang misal gini, oh ya udah nggak apa-apa, sini aja, aku bilang gitu. Sampai sekarang ya nggak ada yang datang, soalnya baru cuman keinginan aja. Ya saya juga nggak terlalu mikirin, soalnya yang butuh siapa gitu. Soalnya kalau nanti saya maksa, nanti nggak tergerak dari hatinya sendiri. Jadi kalau misal mau belajar, monggo tak ajarin gitu. Terus masalah yang umur tadi, menanggapi yang Mbak Nafisa tadi. Jadi ada murid saya yang umurnya sudah kakek-kakek. Kakek itu umur piro yo? 60 ya, 60 ada putih. Iya, masih semangat belajar beliau. Di Jogja ini. Jadi beliau semangat banget belajar. Beliau datang ke saya terus, Mas, saya pengen belajar bahasa Arab ini. Pengen gini kan bisa baca kitab gini langsung diajari. Memang lambat, cuman beliau emang antusias sekali dan setiap minggu mesti di-chat. Mas, kapan nih belajar lagi Mas sebenarnya gitu. Jadi yang penting dari suatu proses itu sebenarnya pertanyaan di balik itu. Kenapa sampean butuh belajar Nausorof? Itu perlu dicari. Tiap orang-orang beda-beda biasanya. Ataupun sama tapi intinya tujuannya why-nya itu beda-beda. Jadi cari dulu, apa sih penting Nausorof? Apa sih penting baca kitab bagi saya? Apa sih urgensinya buat kehidupan? Kalau misal udah nemu, insya Allah bakal semangat belajar. Kalau belum nemu, nah ini nih PR terbesar. Jadi teman-teman sampai sekarang juga ini saya juga masih terus mengupgrade why-nya itu apa, supaya selalu belajar terus. Soalnya kalau nggak di-upgrade atau kita nggak nyari, maka bakal stagnan. Kita bakal nggak semangat belajarnya. Jadi awal semangat belajar atau nggak semangat belajar, di situ juga ditentukan. Oke, gitu Mas. Mungkin sebelum saya lanjut di materi MKK, lomba baca kita, mungkin Mas mau jawab apa? Aku tadi sempat menggarisbawahi lah bahwa sampean itu dulu termasuk bagian dari orang yang akhirnya mau belajar Nausorof lagi karena disuruh guru karena ikut lomba tadi ya Mas ya. Ada catatan penting. Bisa dibilang. Mungkin teman-teman bisa ikutan. Jadi bisa dibilang aku ada catatan penting. Oh iya, monggo. Apa iki sing ngomong? Monggo Mas, monggo jenengan. Jadi gini. Jadi bisa dibilang gini, dulu pas mondok di Melangi sebenarnya cuma pengen mondok aja. Jadi nggak ada niatan buat ikut lomba sama sekali. Soalnya dulu pengalaman di SMA ikut lomba terus kalah. Jadi dulu pas SMA ikut lomba baca kitab Fathul Qorib kalah. Habis itu ngedon. Aduh nggak usah ikut lomba lagi deh. Terus habis itu pas kuliah, jadi karena kahanan, karena keadaan dipaksa sama guru ikut lomba kan nggak bisa nolak nih. Gih, masa beten kan aku nggak bisa nolak guru biasanya. Nah, sama guru disuruh ya wes, akhirnya belajar nih. Nah, pas belajar itu baru ini ternyata kalau misal kalau aku ngajar bahasa Arab gampang aja. Misal gini, lafaz subjek mubtada itu kalau aku ngajar biasanya nggak pakai mubtada, pakai subjek. Jadi subjek sama mubtada itu isem ya. Subjek mubtada, khobar predikat, fiil predikat, fa'il subjek itu sama. Jadi bahasa Indonesia sama bahasa Arab tak samakan supaya teman-teman nggak pusing. Nah, mubtada itu karena kalimat pokok itu selalu rofa. Oke, kalimat pokok selalu rofa. Tinggal lihat lafaz ini isim mufrad, berarti rofanya pakai dhamma. Lafaz ini isim tasniyah, rofanya pakai alif dan seterusnya. Jadi ada sinkronisasi ketika di lafaz ini subjek nih, berarti rofa, doma. Lafaz ini ya gitu seterusnya.
Jadi ada kaitan-kaitan itu. Yang nahu sih gampang banget. Nahu itu gampang banget. Jadi nahu itu cuman soal apa ya? Gampang banget. Nah, memang yang perlu diperhatikan di sorofnya. Makanya ini lah saya lagi dalam proses pembuatan buku terbaru. Ya doakan nanti ini buku terbaru tentang sorof prakteknya dari kitab-kitab sorof ke ranah praktek itu gimana. Soalnya saya melihat metode-metode yang ada itu belum ada ke ranah praktek seperti ini. Yang baru saya lihat cuma satu, metode Amsilati. Itu sudah termasuk kemajuan yang sangat punya kontribusi besar sekali di dunia metode, itu metode Amsilati. Saya nyebut merek aja ya supaya sampean bisa review metode Amsilati seperti apa. Oke. Jadi nah metode Amsilati itu apa namanya? Pemantik. Jadi di situ sini pemantik, belum ada khusus untuk sorof. Nah, ini saya lagi menulis selalu akhir bulan kalau diizin Allah insya Allah selesai. Amin, Jadi amin, amin. apa namanya? Sorof perlu diperhatikan, lebih perlu diperhatikan. Kalau nahu gimana Mas? Nahu gampang saja, gak susah. Nahu itu gampang, gitu ya. Oke, gimana Mas? Ya aku tadi kan sempat apa namanya menggarisbawahi bahwa sampean itu menyampaikan bahwa salah satunya belajar dari metode, terus cari ahli, praktek, terus dari praktek ini juga harus istiqomah dan juga ada repetisi lewat sorogan tadi itu. Terus kemudian ada yang cari yang orang yang membuat kamu semangat belajar gitu. Mungkin bisa teman-teman ikutan catat juga. Aku simpulkan dulu ya Mas ya. Kemudian berdoa, terus akhirnya Iya, monggo. manut sama guru. Terus teman-teman juga bisa nyari mulai dari sekarang kenapa butuh nahwu sorof, kenapa harus belajar nahwu sorof dan lain sebagainya. Aku juga mau ngingetin teman-teman ini, beliau ini Mas Afan ini juga punya Nahwu Sorof Institute ya Mas ya, sampean itu ada program online membaca kitab gundul ya. Ini beliau ini udah cukup lama bahkan sampai sekarang buat les-lesan membaca program online membaca kitab gundul sama program privat. Nih Mas Afan ini keren banget. Oke. Gitu. Berarti mau menyampaikan materi yang tak lanjutin sekarang. Mas ya. Yang MKK. Ini khusus MKK beda. Ini menarik ini. Materi kedua. Monggo. Ini perlu dicatat teman-teman yang niat memang pengen belajar lomba baca kitab ya. Lomba baca kitab itu sejatinya kayak lomba lainnya. Jadi apa namanya? Kompetisi ya, menang kalah itu biasa. Jadi kalau kalah ya nggak usah ngedon, kalau menang ya jangan terlalu bangga, biasa aja. Nah, tapi kenapa kok bagi saya kenapa kok penting adanya lomba baca kitab itu buat pemantik. Jadi misal ada kitab baru, kayak kemarin lomba di Jakarta kitab Bidayatul Mujtahid. Saya kan nggak pernah baca Bidayatul Mujtahid nih. Ada lomba Bidayatul Mujtahid, terus tak ikut aja. Sekalian belajar, kitab baru nih, perbandingan mazhab, belajar. Dulu kitab di Wing ngadain di IJK Al-Mizan tahun 2017 kalau nggak salah. Itu lomba nasional juga tafsir. Aku ikut juga. Nah, ikut juga ini alhamdulillah belajar tafsir. Atau kalau enggak misal yang sekarang nih IAT, Pekan Raya IAT yang Win suka lagi ngadain lomba baca kitab tafsir Munir. Enggak apa-apa, ikut aja. Jadi enggak melulu Fathul Qorib, enggak melulu Fathul Muin, itu udah cukup bosan sih. Tapi enggak masalah, tapi cukup menyemangati. Jadi apapun itu kitabnya diniatin buat belajar lagi. Itu seru banget. Nah, oke, ini tips and triknya. Jadi saya mulai lomba itu semester 3. Pas kuliah semester 3. Sejak itu saya sering ikut lomba. Pertama dulu di Sleman, kemudian lanjut ke mana? Provinsi Jogja, habis itu ke nasional. Jadi emang bertahap dulu. Pertama dulu karena dari Sleman itu udah juara 1, kemudian ke ke Sleman, ke provinsi juga juara 1 dan seterusnya. Itu belajar setiap periode itu punya belajar sendiri-sendiri. Nah, yang perlu disiapkan, satu, sampean boleh catat,
kuasai materi secara umum. Jadi kuasai materi intinya. Ini tentang lomba ya. Jadi teman-teman boleh kalau misal tertarik buat lomba-lomba catat aja. Kuasai materi secara umum. Oke. Misal bab tentang wudhu. Jadi sampean nggak perlu baca nggak perlu khawatir, dalam arti nggak perlu khawatir. Jadi baca aja dari awal sampai akhir dulu, memahami gimana materinya. Nah, habis itu baru nanti sampean rangkai katanya untuk dicoba jelasinnya. Nah, habis itu nanti kalau ketika lomba itu malah enak. Jadi ketika kita jelasin itu nggak literlek itu nggak tekstual. Jadi lebih enak orang dengerin, lebih gampang nilainya, lebih mudah nilainya. Gitu ya. Jadi kuasai materi dulu secara umum. Nah, jadi kuasai materi secara umum, misal kayak kemarin aku di lomba Bidayah Mustahid itu bab tentang sujud sahwi. Nah, tak pahami ternyata sujud sahwi ada khilaf 2 antara Imam Malik sama sujud sajdah antara Imam Malik kemudian Imam Abu Hanifah sama Imam Syafi'i, 2 kubu ini. Nah, ada yang bilang itu wajib, ada yang enggak. Alasan wajib apa? Kalau Imam Abu Hanifah itu namanya al aslu fil amri al aslu fil amri lil wujub. Jadi yang jam'u bainad dalilain. Kalau misal yang Imam Abu Hanifah dan lain-lainnya pakai yang lain. Jadi intisarinya kita pahami. Kemudian yang kedua, sampean perlu kuasai lafadz-lafadz khusus. Bagaimanapun juga namanya lomba bahasa kitab itu ditanyain kadang-kadang. Lugotan. Misal lafadz lugotan. Lugotan itu kenapa dibaca nasab? Oh, karena dia maf'ul mutlak. Kan nggak ada tuh di kitab-kitab. Di kitab-kitab khusus, di kitab-kitab yang kita baca nggak ada. Kalau jami'an itu terkitnya jadi apa? Terkitnya jadi hal. Kalau enggak itu paling urgent biasanya itu 6 huruf. Jadi misal fa'amal. Nah, jadi fa'amal atau fa yang di kitab itu kan fa ada 3. Fa itu ada banyak macamnya. Ada fa atof, ada fa tafsil, ada fa tafri, ada fa lainnya juga. Itu banyak. Nah, amma juga sama. Amma apa? Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi biasanya kadang-kadang juri itu gokil dalam arti nanyanya sembarangan. Maksudnya sembarangan itu sakarep dewe. Dulu lomba di Jakarta, lomba PKS dulu. Fathul Muin PKS. Pak Yai siapa ya segini? Pak Yai Jombang. Pak Yai siapa ya? Pokoknya Pak Yai alim banget di Jombang tentang musyaraf. Nanya gini. Kenapa tidak ada ajwaf alif? Kenapa nggak ada muntal alif? Kenapa nggak ada muntal alif? Wah, ini nggak ada di kitab ini. Harus jelimet nyarinya di kitab baru ini kan harus paham juga. Oke, jadi kuasai lafaz-lafaz khususnya. Lugotan, kemudian tobaan, fakot, jami'an dan lain-lainnya itu perlu dikuasai. Subhanallah juga itu perlu juga. Subhanallah kan tarkibnya. Kemudian yang ketiga adalah ulangi beberapa kali. Jadi kalau membaca satu fasal itu jangan dibaca sekali. Kita ini bukan orang jagoan ya. Ini bukan orang Superman ya, bukan Iron Man ya. Jadi perlu baca berkali-kali. Ya minimal 3 kali lah. Kenapa Mas? Karena gini. Bagaimanapun lomba itu salah baca merupakan hal fatal. Jadi salah baca 1 harokat 2 harokat fatal. Dulu saya lomba di Solo. Salah 3 harokat kalah. Salah 3 harokat kalah. Saya lomba di Purwokerto senasional. Salah 2 harokat itu juara. Salah 1 harokat 2 harokat juara 2. Jadi yang biasanya yang kalau sampean harokatnya benar semuanya itu lumayan lah. Maksudnya nilai untuk qiraahnya udah penuh. Tapi kalau ada yang salah, nah ini bisa fatal. Gitu ya. Jadi yang biasanya menang kuising biasanya mocornya wis bener kabeh biasanya. Atau minimal salah 1 atau 2 itu biasanya gitu. Jadi ulangi beberapa kali. Kiatnya gimana Mas? Dibaca kali. Terus Mas saya kitabnya kosongan nih, ya diharokatin. Mas boleh nggak pakai yang udah harokatan? Boleh. Nggak masalah, namanya lomba itu bebas. Maksudnya persiapan lomba ya. Oke. Terus yang keempat adalah pelajari materi-materi kontemporer. Jadi misal
kalau di ekonomi syariah gimana hukum investasi, gimana hukum Gojek ya. Gojek ya kan cuma debat-debat, tapi sebenarnya perlu di kalau ada yang nanya kan kita juga tahu, oh Gojek itu boleh karena akad ini. Oh, jual beli online itu boleh karena akad ini. Jadi bukan sekedar tahu oh ini boleh, bukan. Jadi boleh karena akad apa. Nah, oh misal yang umum-umum misal sing sholat itu biasa, maksudnya sholat raiso ngadep iki harus ngadep kiblatnya gimana, atau harus suci, harus apa, pokoknya itu biasa. Yang kontemporer perlu dibaca dikit-dikit lah. Kemudian warisan, misal warisan nih mas, ada masalah gini gimana cara nyelesainnya, itu perlu dipelajari juga. Oke, gitu ya. Nah, kenapa perlu belajar kontemporer? Karena itu merupakan nilai yang paling tinggi biasanya. Tanya jawab di dalam lomba itu merupakan nilai yang paling tinggi. Kadang-kadang juri kan bebas nih. Mereka punya hak prerogatif untuk nanya sendiri-sendiri. Dan mereka bebas untuk nanya apapun. Nah, itu nilai paling tinggi biasanya dibaca. Ditanya jawab tersebut. Sampai kalau misal bisa jawab, nah nilainya biasanya tinggi banget. Kalau misal enggak, nah ini separuh-separuh lah biasanya. Gitu ya. Itu aja ada 4 yang perlu diperhatikan. Sebenarnya ada lagi, cuma nanti monggo bagi yang mau nanti silakan ngopi-ngopi aja supaya tak jelasin lebih lanjut. Hal-hal yang lebih penting daripada itu ada sebenarnya. Nah, oke, itu yang perlu diperhatikan tadi 4. Jadi kuasai materi secara umum, lafaz-lafaz khusus, kemudian ulangi beberapa kali, dan pelajari materi kontemporer. Materi kontemporer sekarang banyak di internet, bisa di NU Online atau lirboyo.net dan lain-lainnya. Gitu ya. Itu. Untuk soal apa urgensi Nausorof, bagaimana cara belajarnya, itu tadi udah disampaikan Mbak Nafisa, udah bagus. Memang penting ataupun penting tidaknya ya tadi saya sampaikan, kembali kepada kita masing-masing. Soalnya itu nanti yang menentukan kita mau belajar atau enggak. Dan di divisi tafsir itu nanti kita lebih banyak belajar tafsir. Tentunya tafsir nggak bisa orang mempelajari tafsir tanpa bahasa Arab, gitu ya. Jadi nggak bisa kita belajar tafsir tanpa bahasa Arab. Apalagi kalau sekarang misal ada orang yang nafsir kemarin, misal ada orang nafsir tentang poligami. Jadi hukum asal nikah itu poligami, yang orang sebelah ya, di tengah sebelah. Itu salah kaprah sekali. Karena dia nggak baca tafsir, dia menafsirkan dengan manfasar Qur'an bil biro'yih. Jadi menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri. Jadi sampean kita perlu tahu ilmu nasorof supaya ada tanggung jawab beban ilmuwan di balik tafsir, yaitu bisa nasorof. Kalau kita ngomong tafsir tanpa nahu sorof, wah ini wassalam. Apalagi nih biasanya mahasiswa nyatut ayat nih biasanya, sukanya gitu. Jadi ada masalah apa, terus nyatut ayat, terjemahannya kayak gini, berarti sesuai dengan teori saya seperti ini. Itu sih gimana ya, kurang pas aja sih. Jadi perlu sampean buka tafsir juga supaya tahu, oh ternyata tafsirannya seperti ini. Mas, saya belum bisa bahasa Arab, ada nggak tafsir bahasa Indonesia? Di perpus sudah banyak. Ya minimal tafsirnya Prof. Quraish Shihab atau tafsir Al-Marabi yang udah terjemahin, dan tafsir Munir dan lain udah terjemahin. It's okay lah, nggak masalah. Oke. Nah, oke. Terakhir, jadi nanti di Al-Mizan selalu ada subdivisi tentang baca kitab. Insya Allah saya ngisi. Jadi teman-teman bagi yang mau monggo, soalnya nanti metode yang saya sampaikan itu adalah metode hasil ngajar dan belajar saya bertahun-tahun. Itu metode yang cukup panjang ya, itu penemuan yang cukup panjang, dan insya Allah mudah gitu ya. Monggo Mas, udah segitu aja. Ya, siap. Ya, aku menggarisbawahi satu hal yang menarik sih. Buat teman-teman jangan keseringan mencatut ayat ya tadi ya, yang seolah menyamakan keadaannya, terus kemudian
kemudian kayak aku bakirin sebagainya ada belum tentu tepat gitu. Oh ya Mas, ini udah masuk waktu tanya jawab. Ini banyak dari teman-teman yang mau nanya. Yang awal-awal tadi juga ada pertanyaan buat Mbak Nafis. Mbak Nafis masih hadir, Mbak Nafis? Hai, hai, Masih hai. hadir, masih hadir, Oh, masih. alhamdulillah. Masih nyimak tadi. Tadi Oh, sempat keluar sebentar, nggak tahu error tadi, ada jaringannya. iya. Ini tadi ada beberapa pertanyaan Mbak yang udah masuk karena memang tadi inisiatifnya Mbak Marwah juga gercep. Mungkin teman-teman bisa tanya langsung di kolom komen ya atau apa istilahnya di chat ya. Ini tadi ada pertanyaan kan, kalau adat istiadat orang Arab itu kan memang pakainya seberapa penting sih adat istiadat orang Arab terhadap ilmu bahasa Arab itu sendiri. Iya. Soalnya tidak sedikit banyak ketika kita mau memahami sebuah hadis itu kita harus tahu kebiasaan orang Arab gitu Mbak. Soalnya pertanyaannya kan akhirnya dia bertanya bahwa terus seberapa penting keterkaitan antara bahasa Arab dengan adat istiadat orang Arab itu sendiri, Mbak. Oh ya, sebenarnya ini sudah masuk ranah semantiknya. Bisa karena ini kan menyinggung konteks adat istiadat kan masuknya konteks. So konteks di mana teks itu diturunkan atau konteks di mana hadis itu kan dipaparkan, apa namanya disabdakan apa diucapkan oleh Nabi Muhammad kan. Berarti kan udah membahas semantik. Bisa juga ke membahas tadi kan sempat nyinggung kontekstual juga ya Masnya ya. Dalam memahami ayat Al-Qur'an secara kontekstual, secara semantik, menyinggung konteks atau termasuk adat istiadat itu adalah hal yang harus. Karena apa? Karena yang namanya hadis, tadi kan ini jurusannya kayaknya ilmu hadis deh, atau enggak ya? Yang namanya hadis, Al-Quran, itu kan diturunkan pada abad ke-7 Masehi. 7 Masehi itu kan jauh banget loh, 14 abad yang lalu. Yang mana konteksnya itu berbeda dengan sekarang gitu. Dan bahasa itu kan juga dipengaruhi oleh konteks. Bahasa itu tidak terlepas yang namanya konteks di mana dia itu muncul, karena bahasa itu kan berubah seiring dengan perubahan waktu kan. Ya mau nggak mau ya harus melihat itu, dan dalam metode penafsiran itu salah satu syarat untuk memahami Al-Quran salah satunya adalah dengan melihat konteks, termasuk adat istiadat masyarakat Arab ketika hadis itu dituturkan. Mungkin itu Mas. Jadi memang konteksnya di zaman abad waktu itu sama sekarang juga beda itu ya Pak ya. Iya, jadi kalau kayak gitu kan kita sebenarnya kalau kita ingin benar-benar ingin memahami Al-Quran atau memahami hadis itu kan sebenarnya kita itu seolah-olah harus memahami Al-Quran atau memahami hadis bagaimana yang dipahami oleh penerima pertamanya. Penerima pertamanya masyarakat pada abad ke-7 Masehi atau masyarakat yang hidup dengan Nabi Muhammad ketika itu. Ya itu kalau seandainya ada, dan ada banyak metode tentang apa dengan apa yang berkaitan dengan bahasa dan konteks itu kan udah banyak sekarang. Gitu Mas. Ini ada pertanyaan berikutnya Mbak dari Mas Alfainawan. Tadi pertanyaannya dari Mas Afrizal itu tadi. Yang sekarang itu pertanyaannya dari Mas Awan. Jadi dia mau tanya tentang kata-kata bahasa Arab itu kan banyak Mbak. Terus supaya kita tahu tasrif dari kata-kata yang banyak itu gimana? Soalnya tadi Mbak E juga menjelaskan tentang tasrif atau sorofan tadi. Ya, untuk lebih jelasnya sebenarnya ini sudah masuk ke apa namanya ke ranahnya Mas Ustadz Mas Alvan ya. Mas Alvan cuma yang namanya tasrif itu kan kaitannya sama wazan-wazan kan gitu, wazan-wazan. Kalau seandainya tasrif itu kan harus banyak menghafal, memang harus banyak menghafal. Dulu kalau seandainya belajar tasrif memang harus banyak menghafal kan. Nah, perubahan kata itu kan apa namanya? Memang harus, kalau seandainya pengen tahu ya harus banyak menghafal apa namanya tasrifan atau perubahan kata itu. Tapi nanti bisa dijelaskan sama Masnya, Mas Ustadz. Mas Afan mau ikut menjawab tentang apa ya cara biar tahu
perubahan wazan itu. Nah, cara biar tahu perubahan wazan. Ini taraf praktek atau taraf taraf baru belajar awal. Kalau misal taraf praktek, taraf belajar awal, berarti kita perlu namanya hafalan. Jadi bagaimanapun metode itu nggak ada yang luput dari hafalan. Jadi teman-teman ya harus tahu wazan dari sulasi apa, mazid apa, terus rubai apa, terus isi mustaq apa, itu perlu tahu semuanya. Baru setelah itu kita bisa menentukan lafadz ini itu lafadznya termasuk apa aja. Misal tak contohin ya. Tak screen coba. Misal tak contohin seperti ini. Oke, sebentar ya. Tak open screen. Oke. Bisa diperhatikan. Misal seperti ini, lafadz mim qaf. Misal lafadz mim qaf ta lam. Oke. Lafadz ini kelihatan sederhana, tapi kalau kita nggak ngerti ilmu nahwu shorof, ini bisa fatal artinya. Ini nyambung sama pertanyaan tadi di grup tadi, ada di kolom chat tadi ada yang nanya, Mas, Mbak, kalau di pondok kan ada nahwu shorof nih, kalau di madrasah nggak ada nahwu shorof, apakah efektif belajar seperti itu? Jadi yang bisa supaya kita tahu mana harokat benar atau enggak itu dari ilmu nahwu shorofnya. Jadi bukan sekedar bahasa. Kalau sekedar bahasa itu nanti bakal serampangan. Nah, tak kasih contoh gini, misal yang pertanyaan yang itu ya, misal ini. Nah, sorry tulisan jelek ya. Jadi misal doroba ini predikat, Allah ini subjek, Musa ini objek. Berarti kalau misal subjek ini dibaca dhammah dan ini dibaca fathah, dikira-kirakan. Berarti jelas doroballahu Musa. Misal ini ya, misal contoh seperti ini. Nah, kalau misal tak balik, yang tak baca itu misal ini, yang tak baca itu Allahnya tak baca fathah, Musanya tak dhammah tapi dikira-kirakan. Maka ini kebalik juga. Statusnya terbalik. Maka artinya beda. Allah memukul Musa, itu sangat beda sekali. Oke? Nah, misal contoh lain yang lebih sopan ya, Masya Allah sih. Nah. Contoh lebih sopan. Misal wa'adallahu contohnya kotala al-muslimu, misal al-muslimu al-muzni. Oke. Kotala ini nanti predikat ya. Nah, yang ini jadi subjek. Yang ini jadi subjek. Dibaca dhammah. Muzniya ini jadi objek. Dibaca fathah. Seorang muslim, misal ini contohnya seorang muslim membunuh seorang yang berzina. Oke, membunuh seorang yang berzina. Ini tentu konteksnya betul. Jadi yang nanti yang dirajam yang berzina. Kalau misal kita balik, ini dibaca dhammah atau ini dibaca fathah, maka artinya akan berbeda. Kalau masih teks-teks biasa sih nggak masalah. Kalau dalam sholat itu fatal sekali. Oke, kalau dalam sholat fatal sekali. Misal gini, waja'alna. Ini kan waja'alna. Di Al-Quran banyak ya. Oke, dalam Al-Quran banyak kitab ini, waja'alna. Nah, kalau kita baca waja'alana, itu artinya udah beda. Kalau waja'alna kami jadikan, kalau waja'alana dan dia menjadikan kami, ya jadi satunya objek, satunya subjek. Itu beda banget. Nah, orang bisa tahu gini gimana? Dari nahwu shorof, dari shorof terutama. Soalnya kalau nggak tahu nanti bakal bubrah bahasanya. Itu pentingnya. Jadi dulu ketika zamannya Sayyidina Ali,
Islam sudah berekspansi ke banyak negara dan tercampur banyak bahasa yang masuk. Nah, makanya Sayyidina Ali mengutus atau menyuruh muridnya Abu Aswad Ad-Duwali untuk menulis satu ilmu, satu fan ilmu tentang bahasa, termasuk di dalamnya nanti ada nahwu dan sorof. Nah, itu pencetus pertama kali. Jadi memang bahasa Arab nggak ada dulu pas zaman Nabi. Jadi sahabat nggak belajar nih. Nasoro yang suruh Nasron, sahabat nggak belajar. Soalnya udah fasih. Nah, beda sama misal bahasa Arab udah berekspansi ke negara lainnya, maka banyak terjadi kesalahan semisal tersebut. Gitu ya. Nah, untuk kembali ke pertanyaan yang barusan, gimana cara mengetahui wazannya? Nah, ini kita bisa baca muktil, kita bisa baca muktal, kita bisa baca maktal, kita bisa baca miktal. Ini sorof ya. Kalau yang belakang ini bebas. Bisa miktalun, miktalan, miktalin soal nahwu. Kalau yang sorof ini. Baca muktil, muktal, miktal, maktal. Beda nggak Mas artinya? Beda banget. Ya. Itu beda sekali. Cara tahunya gimana Mas? Kalau misal wazannya muf'il berarti dia isim fa'il. Kalau wazannya muf'al berarti dia isim maf'ul wazan af'ala. Kalau dia maktal berarti isim zaman makan, wazan fa'al fa'ala. Kalau miktal berarti dia isim alat. Itu beda banget. Artinya tiap ini beda. Nah, yang menentukan arti nanti salah satu dari ini bisa dipilih. Gitu ya. Jadi untuk tahu perubahan wazan gimana, Mas? Langkah pertamanya kita harus hafal wazan sulasi, wazan rubai, wazan isim mustaq. Itu aja yang penting diperhatikan. Gitu Mas. Kecepatan ya? Atau sorry kecepatan ya? Jadi gitu. Jadi untuk mengetahui wazan-wazannya perlu diperhatikan yang tadi. Wazan-wazan sulasi, wazan-wazan rubai, kemudian wazan-wazan isim mustaq. Ini minimal 3 ini. Sulasi, sulasi, mujarrad, sulasi mazid, kemudian sama wazan-wazan isim mustaq. Ini penting. Kalau sampean udah paham, nanti untuk aplikasinya tinggal dipraktekkan aja. Oke. Tadi Ya. Sempat singgung bahwa karena nahwu sorof itu belajarnya cuma di pondok, kemudian di madrasah itu, apakah itu efektif untuk belajar bahasa Arab yang kayak gitu? Menanggapi pertanyaan berikutnya tadi. Iya. Kalau untuk taraf yang di sekolah itu biasanya Kalau dari speaking biasanya. Lebih ke speaking ya. Jadi lebih ke kosakatanya. Jadi misal ada orang Arab datang terus ngomong kita paham. Ya. Misal ada orang datang hadzar rajulu min Yaman wa itu orang-orang biasanya cukup paham kalau di sekolah efektif. Tapi untuk pembelajaran tekstualis terutama buat akademisi seperti kita yang di kampus-kampus itu perlu sekali namanya memahami teks. Nah, memahami teks itu salah satunya dengan bisa nahwu sorof. Kalau misal nggak paham nahwu sorof, nanti ditakutkan ada bias makna yang kita nggak pahami, gitu ya. Itu Mas. Ya, kalau dari Mbak Nafis sendiri sebagai pengajar, kalau dari Mbak Nafis itu gimana Mbak? Kan ada belajar nahwu sorof itu kan cuma biasanya kan memang di pondok ya. Kalau di madrasah itu biasanya masih dasar lah, belum sampai itu. Tapi apakah efektif kalau belajar bahasa Arab dengan cara seperti itu, Mbak? Kalau dari sudut pengajar dengan itu gimana? Di madrasah, maksudnya di madrasah sekolah ya, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah gitu. Kadang ada yang SMP sama mondok kan ada juga. Tapi tetap ada pelajaran bahasa Arab gitu. Kalau menurut saya dalam belajar nahwu sorof nggak harus di pesantren sih. Pesantren. Kebetulan saya kan ngajarnya di MA ya. Dulu sekarang sekarang udah resign dari MA. Dulu saya ngajar di MA itu untuk nahwu sorof. Untuk nahwu sorof itu malah lebih banyaknya itu diajarkan di madrasah.
untuk pembelajaran nahwu sorof tuh malah kalau di madrasah lebih ke teori sih ya. Teori nahwu sorof kebetulan kan pakai metode juga. Di MA itu pakainya metode Amsilati. Jadi di MTS sama MA itu pakainya metode Amsilati. Jadi di apa namanya? Kalau sekarang di SMP di sini sudah ada SMP ya. SMP pakainya Al-Miftah kalau di pondok sini. SMP Al-Miftah, MTS Aliyah pakainya Amsilati. Terus juga itu diajarkan di madrasah. Nah, pondok itu malah cuma prakteknya. Jadi setiap malam sorogan. Jadi menerapkan teori yang diajarkan di sekolah. Kalau di sini kayak gini. Dan menurut saya efektif banget karena memang ada pembagian waktu. Jadi nggak terlalu capek banget. Di sekolah fokus ke teori nahwu sorofnya. Nanti di pondoknya itu fokus ke prakteknya. Jadi praktek baca kitabnya. Karena sini kan masih anak SMP ya, masih anak kecil-kecil ya. Itu prakteknya cuma pakai takrib. Jadi pakai kitab yang paling kecil-kecil dulu aja takrib. Nah, baru kalau seandainya udah aliyah nanti bisa ke Fathul Qoribnya yang tengahnya. Kalau yang SMP baru yang pinggir-pinggirnya itu, yang matannya itu. Kalau di sini seperti itu, Mas. Dan saya lihat efektif banget. Itu dari perspektif saya sebagai pengajar ya, sebagai guru di sini. Gitu. Ya, ini ada pertanyaan buat Mas itu ya, Mas Afan lebih tepatnya gitu. Ini ada pertanyaan apa? Mana tadi? Metode. Metode. Oh enggak, ini tips yang dilakukan untuk mengaplikasikan teori nahwu dalam membaca kitab bulan ini. Oh ya. Sama yang metode tadi. Oke. Kalau tips tadi tak jelaskan ya. Yang poin ketiga, tipsnya itu adalah sorogan. Jadi silakan teman-teman cari guru atau cari teman di kampus dari satu jurusan atau beda jurusan atau di organisasi yang mau diajak sorogan. Sorogan itu berarti nanti minta waktu temennya buat belajar bareng. Ya kalau bahasa mahasiswa yang ngopi bareng. Ngopinya yang positif, nggak ngopi-ngopi doang nih. Jadi bahas kitab misalkan lebih seru nih. Jadi ayo Mas, aku pengen sorogan nih, tolong disimak. Nah itu. Jadi sorogan itu sama dengan praktek lah. Praktek sama temen, praktek sama yang ahli. Jadi praktek sama yang ahli. Jangan praktek yang sama-sama belajar, ini lama nanti. Jadi yang sama yang ahli. Soalnya ibarat orang biasa sama yang ahli itu gini. Kalau orang biasa itu ngelihat orang yang biasa yang misal baru belajar itu ngelihat cara untuk ke Mekah itu jauh. Misal harus harus sini. Nah, kalau misal orang yang orang yang udah ahli untuk ke Mekah itu gampang banget. Ya, misalnya langsung naik pesawat langsung diplomasi ke ini diplomasi. Ini kayak iya. Nih tadi banyak pertanyaan yang masuk. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menemukan metode ini tadi buat Mas Afan tadi mengenai metode ya. Masuk. Sorry tadi jaringannya jelek. Jadi oh iya, sempat itu ya Mas. Sempat icul, sempat hilang.
Metode. Saya kalau metode sekarang yang paling banyak dipakai, bener teori yang misal bagus itu pertama metode Al-Miftah dulu dari Sidogiri. Kenapa Mas? Karena itu memuat teori-teori dasar. Nah, itu gampang untuk menghafal teori-teori dasar. Jadi sampean bakal hafal teori-teori dasar seperti yang saya jelaskan tadi itu di metode Al-Miftah dengan gampang. Soalnya pakai lagu-lagu. Nah, itu gampang itu. Saya di sini saya ngajar di Bumi Cendekia, ini sekarang tempatnya. Itu juga ngajar anak-anak SMP pakai metode Al-Miftah. Ya, alhamdulillah lancar dan untuk anak-anak yang baru belajar itu ya mungkin kendala sedikit, tapi kalau anak-anak sekolah ya. Nah, tapi lancar. Tapi kalau anak-anak kuliah biasanya lebih mudah untuk memahami. Terus metode yang sebelumnya itu adalah metode Amsilati. Itu metode yang sampai saat ini menurut saya paling baik lah, paling baik. Hanya saja metode Amsilati memang menguji kekuatan hafalan kita. IQ-nya seberapa itu menguji banget, menguji kesabaran hafalan juga. Oke ya. Kalau mau, ini kalau misal memang mau review, boleh nanti nge-review metode saya juga. Saya juga lagi nulis metode, udah tak pakai beberapa kali di pelatihan-pelatihan. Itu metode mudah juga, sudah step by step-nya mudah. Itu boleh pakai metode, walaupun belum ada yang ngakuin sih. Jadi ya namanya metode ya, mana yang baru. Oke, terus berhubungan Mas sama pertanyaan yang bawah tadi. Metode paling mudah apa Mas? Metode paling mudah untuk teori metode Al-Miftah, sedangkan metode yang praktek untuk mudah itu sampean bisa merujuk metode tiga-tiganya Pak Yai Habib Syakur, Pondok Pesantren Al-Imdad. Itu bagus. Itu bagus sekali metodenya. Sampean bisa belajar dari metode itu. Oke? Gitu Mas. Ya. Iya. Oke. Berarti kalau belajar nahwu sorof itu enggak ada bagian susahnya ya berarti ya? Mas, apa nih? Berkaitan sama pertanyaan. Tadi ada menanya gimana cara pilih metode itu, banyak kan Mas, ada metode 33, metode Amsilati, metode Sidogiri, metode Al-Ikhtisar, metode ini, metode itu, banyak banget. Cara pilihnya gimana? Sampean cukup pilih satu dan mendalami apapun metodenya. Sama aja, apapun metodenya, hanya satu aja, pilih salah satu yang sampean paling ini. Nah, terus gimana cara tahunya? Silakan tanya sama yang berpengalaman. Kalau di anak-anak Nurul Ummah, biasanya kalau tak tanyain sharing-sharing metode Amsilati. Rumah, anak Nurul Ummah metode Amsilati yang di pondoknya. Jadi pakainya Amsilati, itu bagus. Gak apa-apa, dalam metode Amsilati. Kalau sampai yang Sidogiri, berarti metode Sidogiri itu nanti yang ditanya, yang dijawab sama mereka. Kalau di Al-Imdad ya metode 33. Ya semuanya sama sebenarnya. Oke. Nah, yang paling susah dalam nahwu sorof itu apa? Yang paling susah istiqomah sama nggak malas. Ngelawan malas itu susah. Udah itu aja. Selainnya itu gampang. Jadi proses itu untuk mencapai keberhasilan itu, proses itu hanya 3% dari suatu proses. Jadi suatu proses namanya teknis. Teknis itu istiqomah, belajar, dan lainnya itu teknis itu namanya. Nah, yang paling penting 97%-nya apa Mas? Dari suatu proses untuk mencapai keberhasilan. Why? Kenapa sampean perlu belajar ini? Itu perlu dicari. Semakin kuat sampean dapat jawaban ini, semakin sampean rajin. Itu intinya. Kalau misal sampean sekapasitas apapun ya, sepintar apapun, tapi kalau nggak punya why itu biasanya bakal lama-lama bakal ngedon, maksudnya ngedon tuh nggak belajar juga. Banyak orang yang udah bisa teori, udah bisa praktek juga, tapi juga malas baca kitab. Nah, intinya nahwu sorof bukan dijadikan sebagai tujuan, tapi sebagai alat untuk belajar baca khazanah keislaman. Kalau kita berhenti di nahwu sorof aja, biasanya kita nggak mau ngelanjutin untuk baca-baca kitab lainnya. Nah, tadi Mbak Nafisatul Mawana kan S2 UIN tuh ya. Beliau juga di sana teks-teksnya Arab. Nah, itu sampean kita kalau misal nggak bisa bahasa Arab bakal ketinggal nih kalau di kelas S2. Soalnya teks-teksnya udah modern juga. Dan bahasa Arab modern sama bahasa Arab yang lawas, klasik itu
ada sedikit perbedaan. Gitu. Ya. Saya rasa udah semua pertanyaan. Iya. Ini udah semuanya. Terima kasih buat narasumber. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang buat dijawab untuk Mbak Koordinator sepertinya. Ini ada pertanyaan pertama dari Mas Akmal ini. Izin bertanya, Mas, Mbak, kira-kira nanti di divisi tafsir itu kita belajar nahwu sorof kan ya, gitu. Bisa dibantu jawab Mbak Mariani selaku Mbak Koordinator. Ya, terima kasih Mas Akmal ya pertanyaannya. Di tafsir pasti kita belajar nahwu sorof ya. Kita juga biasanya sama Mas Afan juga sih belajarnya. Iya kan Mas Afan ya? Iya, kita belajar nahwu sorof. Nanti bertahap. Biasanya kita akan membuat kelas yang kelas 1, kemudian ada kelas 2. Yang kelas 1 itu biasanya masih belajar tentang teori-teorinya. Kemudian yang kelas 2 itu belajar lebih ke praktik seperti itu. Nah, sekarang di masa pandemi ini semoga kita tetap semangat ya untuk belajar nahwu sorof dengan hal-hal yang dengan metode yang ceria, semangat di tengah pandemi gitu sih. Tetap ada, insya Allah. Mbak, untuk referensi kitab nahwunya apa ya? Referensi kitab nahwu atau sorof gitu. Misalkan nanti kita belajarnya kan nahwu sorof. Nah, untuk referensi buat kita sebagai pemula gitu loh. Maksudnya kitab apa kira-kira Mbak? Kita biasanya pakai karangannya Ustadz Afan sih. Gak enak diceluk Ustadz. Biasanya Biasa memakai aja. pakai asli karangannya Ustadz Afan. Nanti kita akan belajar bareng-bareng lagi. Kita tunggu di tafsir. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Nambahin satu Mas. Oh iya, monggo. Ini ya di pamflet tadi kan tulisannya musabakoh qiraatul kutub ya. Jadi itu tipe sebenarnya ada kesalahan huruf ya. Aslinya musabakoh qiraatil kutub ya, nggak apa-apa. Nah, namanya mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih harus mudhof ilaih itu pelengkap kalimat itu majrur dibaca kasroh. Gitu ya. Itu musabakoh qiraatil ya seharusnya. Oke, ada yang nanya what is my reason? Ini ya tak jawab aja. Nahwu sorof itu jalan ninjaku gitu ya. Jalan ninjaku. Oke. Udah gitu aja. Ya. Itu kiranya begitu teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi mengenai nahwu sorof, apalagi tentang praktek, insya Allah nanti kita di divisi tafsir belajar nahwu sorof bareng-bareng sama Mas Hafan sing membimbing. Untuk kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah sudah istilahnya, memang waktu itu kadang pengen lama, kan kalau Mbak Nafis sekarang berada di Jogja, cuman belum bisa ketemu dulu. Pertemuan kali ini cukup panjang, cuman masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, terutama dari diri saya pribadi. Akan tetapi ya dicukupkan karena waktu. Bentar lagi mau zuhur juga. Kalau mau tanya-tanya nanti bisa tanya-tanya di grup, balik ke grup tafsir. Tanya aja di situ, nanti kita bantu sampaikan pertanyaannya kepada yang bersangkutan, gitu aja. Mas Bahrul Ulum itu minta waktunya untuk sesi terakhir foto bersama. Oh gitu. Oke. Monggo Mas Farhan sing dadi screenshot. Ya, kameranya di on kan semua ya. Bentar.
Bentar, harus ini ada 4 sisi. Oke, sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, makasih. Suaranya. Sep. Oh iya, ini sebelum ditutup ada pesan-pesan lagi dari Mbak Koordinator, beliau Mbak Mariani, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Sebenarnya bukan kesan-pesan sih, tapi di sesi terakhir ini akan ada door prize. Jadi teman-teman, nanti kami minta Mas Afan dan Bu Nafis untuk memberikan pertanyaan. Teman-teman yang bisa silahkan gimana ya, mengeluarkan suara, baru nanti menjawab. Dan yang menjawab yang betul akan mendapatkan door prize-nya. Setuju? Bisa dipahami ya? Bisa, Mbak. Nafis, mohon maaf, Bu Nafis. Iya. Kami mohon Bu Nafis untuk memberikan 1 pertanyaan. 1 pertanyaan, terserah ya. Monggo. Yes, Kalau tadi kan kaitannya kan sama benar salah. Saya bukan kurang suka sama benar salah sih ya. Saya pengen tahu aja. Jadi pertanyaan bukan kaitannya sama benar salah, cuma pertanyaan tadi kan sebenarnya sudah disinggung sama Mas Afan kan. Kalau ingin belajar tafsir itu kita harus tahu alasan kita dulu. Saya ingin mengetahui alasan terbaik dari teman-teman dalam mempelajari nahwu sorof ya. Alasan terbaik dari teman-teman dalam mempelajari nahwu sorof itu apa? Udah gitu aja. Ini ya cuma itu sih. Saya pengen melihat aja gitu. Alasan terbaik belajar nahwu sorof. Monggo yang mau jawab 1 saja. Saya Mbak. Siapa ini? Namanya siapa? Muhammad Akmal Zainuddin. Muhammad Akmal Zainuddin. Akmal Zainuddin. Oke, Iya, silakan. Mbak. Silakan. Ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, agak grogi sedikit, Mbak. Ya, saya akan menjawab alasan yang tadi ditanyakan sama siapa tadi, Mbak Nafisa ya? Ya, alasan saya kan di sini sebelum masuk ke jenjang pendidikan ke perkuliahan, tepatnya di Sunan Kalijaga itu, saya sudah alhamdulillah sudah belajar nahwu sorof ya, meskipun masih ibaratnya masih sedikit lah ya. Jadi begitu saya masuk ke Sunan Kalijaga itu saya dapat masuknya di program studi hukum ekonomi syariah. Nah, di situ saya mikir, saya dari pondok itu kan dasarnya kan belajar ilmu agama. Sedangkan saya masuk ke hukum ekonomi syariah lantaran amanah dari petunjuk guru saya, katanya kamu masuk jurusan ini aja. Nah, udah saya ikutin. Nah, setelah itu saya harus nyari alternatif lagi bagaimana ilmu yang udah saya pelajari selama 6 tahun ini supaya jangan terbengkalai, ibaratnya gitu. Capek-capek kan belajar 6 tahun tapi hasil ilmunya nggak bermanfaat kan, alhamdulillah gitu Mbak. Makanya ya minimal saya makanya sebelum
saya daftar di UKM JKH ini, saya cari-cari tahu, oh ini ada divisi-divisi ini. Awalnya saya mau masuk divisi tahfiz, ternyata setelah saya telusuri divisi tahfiz setorannya cuma seminggu 2 kali, itu aja, itu juga jarang. Nah, terus saya nyari, oh tafsir kali, divisi tafsir. Nah setelah saya tafsir, saya telusuri lebih dalam lagi, akhirnya oh ini cocok juga, ada belajar nahwu dan sorofnya juga. Alhamdulillah, udah mulai dari situ saya ikuti persyaratan pendaftarannya sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang ini ngikutin diklat. Nah harapan saya dan alasan saya ingin memperdalam ilmu nahwu dan sorof. Nah, karena kalau menurut saya pribadi ya, sebagaimana apa yang sudah yang sudah disampaikan oleh guru-guru saya itu, ya ilmu nahwu dan sorof itu penting. Karena ya gimana, saya belum bisa menjelaskan lebih lebar ya Mbak, mungkin. Ya intinya saya ingin memperdalami ilmu nahwu dan sorof, agar bisa menjabarkan, misalkan kita di Al-Quran, setiap hurufnya, nanti kan pasti setelah saya lulus dari kuliah, setelah lulus dari sarjana, ya amin. Nah, nanti setelah itu saya pasti ditarik kembali ke pondok pesantren untuk mengajar di pondok pesantren. Nah pasti kan nggak terlepas dari ilmu pesantren kan, ilmu kitab, belajar kitab. Iya. Makanya Jadi saya ingin berpikir, memperdalam lagi ya, Akmal? iya ya gitu Mbak, ingin memperdalam lagi, menjaga ini ilmu ini udah langka gitulah menurut saya. Makanya saya Mantap. ingin menjaga gitu Mbak. Iya. Mungkin itu Mbak. Sekian, terima kasih. Mantap Mas Akmal. Ya gimana Mas? Ya makasih. Mantap. Ya. Jawabannya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman ada yang mempunyai alasan yang lain yang lebih menarik dari Mas Akmal, bisa dikasih tahu juga. Siapa tahu Mbak Nafis lebih melirik alasan dari teman-teman yang lain. Kan semakin banyak opsi, jadi saya Kak. Monggo. Bismillah. Langsung aja ya. Saya tuh kan pertama kalinya kayak belajar kitab gitu, ilmu nahwu sorof. Itu udah diniah gitu. Jadi itu emang dari dulu tuh emang udah cinta gitu loh sama nahwu sorof. Terus akhirnya juga MTS, MA itu mondok untuk memperdalam itu tadi. Itu juga ya ada ya pengalaman sedikit-sedikit MKK gitu, tapi ya cuma satu pondok gitu. Terus kuliah juga kan ini alhamdulillah prodinya tafsir. Nah, pertama tuh ke prodi tafsir tuh karena ya tertarik itu sama tafsir. Nanti mungkin kan kita juga ada tentang mempelajari tafsir. Kita kan juga harus punya bekal baca kitab kan, gitu untuk ulama-ulama klasik gitu. Jadi ya itu sih intinya pengen juga mempelajari kitab tafsir itu, bisa membacanya. Juga utamanya kan Al-Qur'an kan kita harus tahu ya, kayak kalau kita udah tahu nahwu sorofnya tuh kayak berhentinya kayak waqaf ibtidanya itu tuh paham, oh ini wakafnya udah sempurna. Gini kalau gini belum sempurna. Jadi itu kan butuh ilmu nahwu sorof tadi. Itu sih. Juga kalau kedepannya ya pertama motivasinya emang udah dari kecil gitu, terus juga suka. Terus juga untuk kedepannya juga ingin ikut lomba-lomba kitab gitu, MK gitu. Makanya juga ikut JKH Al-Mizan ini. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oh iya, sama-sama, makasih. Disuruh ngasih alasan semuanya kata nggak bakal selesai ini. Pasti punya alasan masing-masing. Jadi seadanya aja Mbak Nafis bisa bantu dipilihkan siapa yang lebih layak
dapat kenang-kenangan. Mas Arizal perasaan tadi mau ini deh. Ya, Oh, bismillah. monggo. Mas Arizal. Boleh ya, Mas? Enggak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alasan terpenting saya mempelajari ilmu nahwu shorof yaitu pertama pengen mempelajari Al-Quran secara mendalam karena karena tanpa ilmu nahwu shorof bisa jadi kita salah paham dalam memahami Al-Quran tersebut, Al-Quran maupun hadis, karena tujuan ataupun khoyah daripada ilmu shorof dan nahwu itu untuk memperdalami atau untuk mendalami Al-Quran atau hadis, dia tidak ada penyelewengan. Nah, karena tidak sedikit banyak itu orang Arab, mereka meskipun berbahasa Arab tapi mereka nggak tahu ilmu nahwu shorof gitu loh. Jadi bisa jadi di situ terjadi penyelewengan. Pertama, kemudian alasan kedua itu menjaga kultur para ulama terdahulu. Ulama salaf itu kan menjaga banget tentang ilmu. Semua fan ilmu. Nah, semua fan ilmu itu bisa kita jaga salah satunya dengan mempelajari ilmu nahwu shorof. Karena tanpa ilmu nahwu shorof kita juga akan kesusahan untuk memahami kitab-kitab yang lain. Ya itu, terima kasih. Oke, teman-teman. Makasih ya, ternyata semuanya semangat. Oke, makasih semuanya semangat. Kita cukupkan 3 orang tadi ya, 3 orang tadi. Mungkin Bu Nafis mau memberikan, mau menanggapi dari ketiga teman yang sudah menyampaikan tadi. Ini saya disuruh milih ya? Nggih, Bu. Saya nggak bisa milih karena semuanya alasannya masuk akal dan bisa dijadikan motivasi untuk mempelajari nahwu shorof. Semuanya bisa, termasuk tadi yang pertama tadi karena ingin meneruskan karena tidak ingin terputus dalam mempelajari nahwu shorof dan inginnya berlanjut terus sampai besok ngajar ngabdi lagi di pesantrennya kan. Itu kan bisa juga dijadikan alasan. Yang kedua karena mahasiswa tafsir kan mau nggak mau harus bisa nahwu shorof wajib lain kan. Terus yang ketiga ya alasan yang sangat masuk akal juga karena ada keinginan buat memahami Al-Quran dan kitab-kitab klasik. Harus kalau saya pilih semua nggak bisa ya Mbak ya? Harus satu ya Mbak ya? Satu. Ini saya harus milih satu ini. Oh, saya harus milih satu ya? Memang susah ya Bu. Oh ya, karena cuma ada, ini saya tidak berniat untuk melakukan diskriminasi, tapi saya lebih ingin mengapresiasi pada mbaknya tadi, bisa? Mbak Alin. Oh ya, ya mungkin yang lainnya bisa nanti menjawab pertanyaannya Mas Afan ya nanti. Ya selamat Mbak Alin dipilih Bu Nafisa. Yang lain pasti banyak kesempatan lagi. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mas Afan. Monggo Mas Afan, 1 pertanyaan. Oke, 1 pertanyaan aja buat semuanya ya. Oke. 1 pertanyaan buat semuanya. Ada tak kasih lafaz
Qaf ba lam. Kita kasih lafad qaf ba lam. Oke. Silakan teman-teman yang ini banyak versi bacanya, bisa dibaca banyak banget. Jadi bukan cuman qoblah, tapi banyak harokat selain itu dan punya arti sendiri-sendiri. Silakan bagi yang bisa menjawab, menulis lah. Minimal 4 versi bacanya, nanti ya itu yang ini apa namanya, yang dapat apa tadi? Surprise ya. Oke. Lafad qaf ba lam ya. Siapa yang ingin menjawab? Silakan. Saya Pak bisa juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Siapa ini? Aku. Namanya siapa namanya? Arizal. Arizal. Ya. Iya, silakan Arizal. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jawaban yang pertama, lafadz qabla ketika setelahnya berupa isim. Contohnya qoblal mas sorry, saya tarik kembali jawaban saya. Lafadz qabla bisa diartikan sebelum. Contohnya qabla qalil. Yang kedua, qabbala. Itu artinya mencium. Istaqbala, menyambut. Khusus lafaz qabbala aja. Dicium. Oke. Oh, qabbala aja. Oh. Saya ulangi. Qabla qalil. Pertama. Yang kedua, itu nggak boleh ditambahin, Mas. Nggak apa-apa. Qobla, qobbala, terus ketiga. Qibala. Oke, qibala artinya? Qibala. Arah mungkin. Oke, terus satu lagi. Qablu. Selain qablu sama qobla dianggap sama. Selain qablu. Qubila. Pas. Apa? Qabla, qibala. Yes. Qubila. Qubila, what meaning of qubila? Qubila itu dicium boleh? Qabbala yuqabbil. Oke, qubila dicium boleh. Oke. Udah. Oke. Wes. Cukup? Betul, Mas Afan? Cukup. Benar? Benar. Oke, selamat kepada Arizal. Yang pertama tadi selamat kepada Mbak Alin. Jadi yang mendapat surprise kali ini ada Mbak Alin dan Mas Arizal. Nanti kita hubungi lebih lanjut ya lewat chatting WA. Oke? Semangat. Cukup dari saya. Mas Timbe, silakan. Alhamdulillah, setelah tadi banyak proses kita jalani, ya memang begitu. Ada permulaan, ada juga akhirat. Ada pembukaan, ada penutupan. Masya Allah, materi-materi yang sudah disampaikan tadi, semoga ada berkah dan manfaatnya. Ada sesi doa atau enggak ini? Biasanya kalau majelis-majelis selayaknya memang ada doa majelis. Mungkin
Mas Afan bisa memimpin doa buat teman-teman supaya ilmunya juga berkah. Ya Allah Gusti, aku kadang kurang ajar apa enggak ya? Sudah ngisi materi, masih nyuruh beliau masih berdoa. Berkenan untuk memimpin doa Mas Afan? Monggo Mas, ini aja, sampein aja. Pak, aku moderator kok malah ikut doa. Ya nggak apa-apa. Ya udah, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa berkah dan bermanfaat. Doane wis raditu billahi robba aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, radina billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya memohon maaf apapun itu. Terima kasih banyak teman-teman yang masih semangat. Adik Mbak Alin semangat juga. Ya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.